Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya masih akan menjelaskan bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup, materi mikroskop, dan 5 kingdom makhluk hidup. Buku yang saya pakai adalah buku IPA terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menyebutkan bagian-bagian mikroskop dan mengidentifikasi karakteristik 5 kingdom makhluk hidup. Pada video pembelajaran sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup serta sistem klasifikasi makhluk hidup dan binomial nomenklatur. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mikroskop. Coba perhatikan tangan kalian. Pasti terlihat bersih kan? Padahal bisa saja kalian belum cuci tangan menggunakan sabun. Di tangan yang terlihat bersih itu pasti masih ada bakteri, kuman, bahkan virus yang menempel. Apalagi saat ini sedang pandemi virus corona. Jadi kalian harus rajin mencuci tangan ya menggunakan sabun. Memang bakteri, kuman, dan virus tidak bisa terlihat langsung dengan mata. Kita harus menggunakan alat bantuan untuk mengamatinya. Alat tersebut yang dinamakan mikroskop. Jadi, mikroskop berfungsi untuk mengamati makhluk hidup yang berukuran sangat kecil seperti bakteri, virus, kuman, dan sebagainya. Coba kalian perhatikan gambar mikroskop berikut ini. Mikroskop terdiri atas lensa okuler, tabung, revolver, lensa objektif, meja kerja, kondensor, diafragma, reflektor, kaki mikroskop, sendi inklinasi, lengan mikroskop, penjepit kaca, mikrometer, dan makrometer. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi 5 kingdom. Seorang ahli biologi yang bernama R.H. Whittaker mengelompokkan makhluk hidup menjadi 5 kingdom atau 5 kerajaan. 5 kingdom tersebut adalah yang pertama Monera, yang kedua Protista, yang ketiga Fungi, yang keempat Plantae, dan yang kelima Animalia. Kerajaan yang pertama adalah Monera. Kelompok makhluk hidup ini hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop, dikarenakan ukuran Monera yang sangat kecil dan tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Contoh Monera adalah bakteri dan virus. Ciri-ciri Monera yang pertama, bersifat prokaryotik atau tidak mempunyai membran inti sel. Yang kedua, bersifat uniseluler atau sel tunggal. Kerajaan yang kedua adalah Protista. Ciri-cirinya yang pertama, bersifat eukaryotik atau punya membran sel. Yang kedua, ada yang bersifat uniseluler atau sel tunggal dan ada yang bersifat multiseluler atau bersel banyak. Protista dibagi menjadi 3 macam. Pertama, protista mirip hewan, contohnya adalah protozoa. Kedua, protista mirip tumbuhan, contohnya ganggang atau alga. Kemudian yang ketiga, protista mirip jamur, contohnya jamur lendir. Kerajaan yang ketiga adalah fungi atau biasa disebut dengan jamur. Ciri-cirinya yang pertama adalah eukaryotik. Ciri yang kedua, ada yang bersifat uniseluler dan ada yang bersifat multiseluler. Pada tubuhnya jamur terdiri dari hifa atau berupa benang-benang. Ciri yang keempat adalah heterotrop, tidak bisa membuat makanan sendiri. Kerajaan yang keempat adalah Plantae atau tumbuhan. Ciri-cirinya eukaryotik, multiseluler, dan autotrop. Autotrop artinya bisa membuat makanan sendiri dengan proses fotosintesis. Contoh dari kingdom Plantae, yang pertama, lumut atau Bryophyta. Ciri-cirinya, lumut termasuk Talophyta karena akar, batang, dan daunnya tidak sejati. Kemudian akarnya berupa akar semu atau disebut rhizoid. Cara reproduksinya dengan menggunakan spora. Contoh kingdom Plantae selanjutnya adalah tumbuhan paku atau Pteridophyta. Ciri-cirinya Cormophyta
atau sudah mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Akar tumbuhan paku berupa akar serabut. Reproduksinya menggunakan spora. Pada daun mudanya menggulung. Contoh plantae berikutnya adalah tumbuhan berbiji atau spermatopita. Spermatopita dibagi menjadi dua, yaitu gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka dan angiospermae atau tumbuhan biji tertutup. Kalian bisa perhatikan tabel perbedaan antara gymnospermae dan angiospermae berikut ini. Baiklah, selanjutnya adalah kerajaan yang terakhir, yaitu kerajaan Animalia. Ciri-ciri Animalia yaitu eukariotik, multiseluler, dan heterotrop. Animalia dibagi menjadi dua subfilum, yaitu hewan invertebrata atau hewan tak bertulang belakang dan hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Contoh hewan invertebrata adalah cacing dan bekicot. Sedangkan contoh hewan vertebrata adalah sapi dan ikan. Baiklah, sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat.